Ya teman-teman, kita kembali lagi di Worka. Wow, gak terasa kita sudah memasuki part ke-100 teman-teman. Luar biasa guys, kalian memang hebat teman-teman. Wow, gile loh. Oke lah, karena kita sudah sampai di sini, mau gak mau, suka gak suka, kita akan langsung saja menuju ke jalur ceritanya. Kehadiran Yew yang datang secara mendadak ke markas klan White Tiger sambil menunggangi sang wakil patriark dari klan tersebut tentu saja membuat heboh. Terlebih lagi untuk para bawahan White Tiger yang setelah melihatnya langsung meminta Yew untuk turun dari punggung sang wakil. Sebab menurut mereka selain perbuatan yang dilakukan oleh Yew ini dianggap sangat tercela, klan White Tiger dalam situasi ini juga dianggap sangat rendah oleh Yew. Padahal ia datang ke markas mereka hanya seorang diri saja. MC dirasa terlalu berani, padahal sebelumnya ia cuma menang dalam duel 1 lawan 1 melawan Quan Wu. Tapi sekarang semuanya akan berbeda karena ia harus menghadapi banyak monster seorang diri. Namun nyatanya anggapan mereka semua telah salah besar karena Yew sekarang tidak datang seorang diri saja. Iya, kini ia bersama dengan sang wakil patriark yang akan bertarung bersamanya. Dan di sini Yew juga memberikan kepada klan tersebut dua pilihan, yakni tunduk ataukah dihancurkan. Bersama dengan itu, sang wakil juga melepaskan skill auman supernya sehingga menyebabkan semua monster yang terdapat di dalam ruangan tersebut terkena debuff stun selama 30 detik. Momen dari situasi yang terjadi kala itu tentu saja membuat para monster di sana merasa kebingungan. Kenapa sang wakil malah balik melawan klannya sendiri dan secara sukarela memilih bertarung dan berpihak kepada Yew? Itu sangat aneh menurut mereka. Dasar kalian para pecundang yang cuma berani main keroyokan, melawan satu orang saja kalian tidak berani, ungkap White Tiger yang muncul dari arah lain dan langsung ngomel-ngomel kepada para bawahannya sendiri. Patriark White Tiger yang memiliki jiwa besar faktanya sangat tidak menyukai aksi pengeroyokan yang maksud hati ingin dilakukan oleh para bawahannya. Beliau menganggap pengeroyokan semacam ini hanya akan membuat klan mereka menjadi bahan tertawaan klan lain. Dan supaya amarah sang patriark tidak tertuju kepada mereka, si monyet kemudian memberikan alasan bahwa mereka bukannya takut kepada Yew, melainkan karena di sisinya kini terdapat sang wakil yang mana takkan mungkin bisa mereka kalahkan bila bertarung 1 lawan 1. Tak memperdulikan alasan yang diberikan oleh mereka, pada akhirnya sang patriark beralih ke mode tempurnya dan sekalian melepaskan sebuah auman keras dan menggema yang langsung saja menghempaskan semua bawahannya seperti bulu-bulu yang terbawa oleh hembusan angin. Dan mulai dari sini, sang patriark sendirilah yang akan mengurus masalah Yew seorang diri. Dari sini pula Yew mendapati apabila sang patriark ini memiliki karakter yang sangat mendominasi dan begitu berwibawa. Namun sebagai sosok monster bukan berarti makhluk tersebut bisa diajak ngobrol dengan cara yang mudah. Maka dari itulah Yew akan sedikit mendidik sang patriark terlebih dahulu untuk sekarang. Bergerak dengan cepat, Yew tahu-tahu sudah berada tepat di belakang White Tiger. Setelah melihat Yew yang ternyata tidak terkena serangan aumannya barusan, kini sang patriark pun sudah mulai paham jika Yew ini bukan hanya sekedar manusia biasa yang lemah pada umumnya. Dan sebelum pukulan Yew terdaratkan kepadanya, White Tiger menggunakan skill pertahanan Golden Body, membuat tubuh fisiknya kebal terhadap segala jenis serangan fisikal ataupun skill. Namun dalam kondisi Golden Body, White Tiger tidak bisa melakukan pergerakan. Kemampuan pertahanan sang patriark juga menyebabkan serangan Yew tidak menghasilkan damage sama sekali. Setelah saling menunjukkan sedikit kekuatan masing-masing, White Tiger mengakui jika Yew ini tidaklah lemah, tapi sebagai manusia yang kuat, ia terlalu sering menindas orang lain. Contohnya seperti sekarang, Yew malah membuat sang wakil menjadi tunggangan pribadinya dan bertekad untuk membuat klan White Tiger menyerah atau menghancurkannya, padahal ini merupakan pertemuan pertama mereka. Tapi bagi Yew, perlakuan yang kini ia tunjukkan itu seharusnya sesuai dengan sifat para monster yang hanya menghargai kekuatan. Jadi kali ini ia akan menunjukkan tingkat perbandingan kekuatan di antara mereka agar White Tiger bisa sadar akan posisinya. Selanjutnya White Tiger melepaskan serangan balik tinju pusaran badai untuk melihat apakah tingkat kepedean yang dimiliki oleh Yew itu sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak tanggung-tanggung, si patriark yang tidak meremehkan Yew dalam duel tersebut juga turut melepaskan tubuh iblis pedang. Dan ini akan menjadi serangan combo andalan sang patriark yang sangat sulit untuk bisa ditangani. Ketika Yew berada dalam mode tubuh iblis pedang, sang patriark bergerak ke arah puncak pusaran badai yang mengurung Yew di dalamnya. Dan kemudian terjun masuk ke dalam pusaran badai dengan kecepatan tinggi layaknya sebuah pedang raksasa yang melesat dengan cepat ke arah permukaan dan kemudian menghantam Yew dengan ekstrim. Combo serangan mematikan milik White Tiger ini menciptakan sebuah ledakan yang cukup heboh, di mana ledakan tersebut terlihat berbentuk seperti sebuah pedang.
Para bawahan White Tiger yang melihatnya juga berpikir apabila Yeo takkan mungkin selamat dari jurus tubuh iblis pedang milik White Tiger yang dikatakan sebagai serangan terkuat di antara semua serangan fisik yang dimiliki oleh semua monster yang terdapat di dunia mereka. Untuk menghindari dampak serangan sang patriark, mereka juga mulai menjauh dari area perbakuhan taman. Mereka tidak mau berakhir menjadi bubur setelah menerima serangan tersebut seperti yang dialami oleh Yeo saat ini. Ketika asap ledakan yang mengepul di udara perlahan mulai menghilang, nampak terlihat sesosok tubuh yang terlihat samar-samar. Tapi dari siluetnya, sudah pasti kalau itu adalah Yeo yang tanpa diduga-duga bisa terselamatkan dari combo White Tiger. Dan terlihat ia juga sama sekali tidak menerima sedikit pun goresan berkat serangan yang katanya sangat mematikan tersebut. Fakta ini seketika membuat bawahan White Tiger langsung merinding. Seperti yang terlihat, kali ini Yeo memanfaatkan item Dewa Absolute Defense milik Guan Wu. Ini merupakan sebuah item yang sangat-sangat berguna. Karena berkat item tersebutlah Yeo sama sekali tidak terkena sedikit pun damage. Padahal sampai saat ini Yeo sendiri masih belum menggunakan akun raja miliknya satupun. Ketika sang patriark terdiam setelah serangan combo terkuatnya sama sekali tidak mempan, Yeo yang menghampirinya mengatakan apabila White Tiger masih belum puas, maka ia boleh bersenang-senang lebih lama dan Yeo akan bersedia untuk menemaninya. Tapi menurut Yeo, daripada mereka harus mendekatkan diri dengan kematian dan meneruskan perbakuhan taman, ada baiknya ngobrol dulu sebentar. Karena di antara 4 suku klan besar, hanya klan White Tiger sajalah yang belum pernah sekalipun menyerang dunia manusia, maka Yeo tidak memiliki alasan untuk membunuh White Tiger begitu saja. Dan dalam obrolan mereka, Yeo memiliki sebuah tujuan yang simpel, di mana Yeo meminta sang patriark untuk bergabung dengannya, dan selanjutnya mereka akan melawan patriark Vermilion dan Azure Dragon. Sambil tersenyum, Yeo juga menjelaskan jika White Tiger melakukan penolakan, maka hasilnya seperti apa yang dikatakan oleh Yeo sebelumnya, yakni pembumi hangusan klan White Tiger. Sialan, dia mengucapkan kata-kata kejam dengan senyuman. Manusia ini ternyata lebih parah daripada monster, pikir White Tiger. Dari arah lain, para bawahan White Tiger pun mulai melakukan sedikit perdebatan. Menurut si ayam, untuk sekarang mereka sudah tak lagi memiliki pilihan lain selain bergabung dengan Yeo. Karena dari pertarungan sebelumnya jelas apabila patriark mereka saja tidak mampu mengalahkannya. Tapi si monyet malah meledek si ayam lemah yang sangat ketakutan, dan sekarang malah terus berkokok saking takutnya. Si monyet mengatakan apabila dalam pertarungan sebelumnya Yeo itu bisa selamat dari serangan sang patriark hanya karena dia menggunakan item dewa yang diambil dari Guan Wu. Si monyet pun menyarankan kepada patriarknya untuk tidak menyerah kepada Yeo, dan bahkan pihak mereka juga harusnya bergabung dengan patriark Vermilion dan Azure untuk menghabisi Bang MC menurutnya. Tapi sialnya, karena si monyet terlalu banyak mengoceh, White Tiger yang merasa kesal pun langsung saja menampolnya sampai darahnya sekarat. White Tiger tidak tahan karena bawahan yang satu ini seakan-akan malah mencoba sedang mengguruinya. Berbeda dengan si monyet yang belum melawan Yeo secara langsung. Sang patriark yang sebelumnya bertarung dengan Yeo sangat tahu betul tentang bagaimanakah kekuatan Yeo. Begitu juga dengan kepribadian yang ia miliki. Dan fakta lain yang menunjukkan betapa tak ada harapan menang bagi White Tiger untuk memenangkan pertarungan juga sudah terlihat jelas di saat Yeo mampu mengalahkan Guan Wu. Dan bahkan ia juga bisa menjinakkan White Tiger betina. Sadar akan hal tersebut, kini sang patriark tak lagi memiliki pilihan lain lagi selain menuruti penawaran untuk bergabung dengan Yeo. Memang keputusan yang akan ia ambil ini sangat hina, tapi setidaknya dengan begitu maka klan White Tiger akan tetap aman untuk kedepannya. Setelah membulatkan keputusan, pada akhirnya sang patriark pun mengatakan bahwa ia akan bergabung dengan Yeo dan membantunya mengalahkan Vermilion dan Azure. Tapi ia memiliki syarat yang harus Yeo penuhi, dan syarat tersebut berisikan bahwa Yeo harus menghilangkan metode cuci otak yang dilakukan oleh Yeo kepada sang wakil patriark dan membuatnya kembali seperti sedia kala dan mengembalikannya kepada klan White Tiger. Namun Yeo tidak bisa memenuhi syarat sang patriark begitu saja, sebab terdapat kemungkinan setelah Yeo memberikan sang wakil, maka si patriark akan langsung bersatu dengan White Tiger betina dan kemudian berbalik melawannya. Meminta Yeo untuk tidak khawatir, patriark juga menjelaskan bahwa ia yang memiliki gelar tinggi takkan mungkin pernah mengingkari janji yang telah ia buat. Tapi sayangnya alasan yang diberikan oleh White Tiger masih belum sepenuhnya bisa diterima oleh Yeo. Bang MC masih belum percaya jika alasannya hanya seperti itu. Dan tiba-tiba saja wajah sang patriark mulai memerah. Ia juga turut mengatakan bahwa dirinya itu sangat mencintai White Tiger betina, dan itulah mengapa ia tidak mau melihat sang betina dikendalikan oleh orang lain. Dan bahkan sang patriark tidak pernah sekalipun berpikir untuk kembali bergabung dengan White Tiger betina menjadi satu tubuh. Karena dengan itu maka sang patriark takkan pernah bisa lagi melihat White Tiger betina.
Dari perkataan tersebutlah akhirnya Yeo luluh. Walaupun White Tiger itu satu tubuh yang terpisah menjadi dua bagian serta memiliki gender yang berbeda, Yeo merasa ia bisa memahami cinta kakak adik yang dimiliki oleh sang patriark. Itu dikarenakan Yeo sendiri punya seorang adik yang juga sering membuat dirinya khawatir. Wes selanjutnya muncul untuk meluruskan kesalahpahaman dari pemahaman Yeo. Menurut Wes, karena spektrum warna yang tengah dipancarkan oleh sang patriark berwarna merah jambu, maka itu tandanya bukan cinta kakak adik seperti anggapan Yeo, melainkan cinta yang terjadi di antara makhluk dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Water Park? Apa-apaan itu? Dirinya yang laki-laki jatuh cinta dengan dirinya yang perempuan. Fakta ini sudah pasti membuat Yeo langsung syok berat. Sampai akhirnya sang patriark pun kemudian menjelaskan bahwa selama ini ia sudah menjalani kisah hidup yang cukup berkesan bersama dengan dirinya yang betina, seperti mencari mam-mam sama-sama, latihan bersama-sama, dan lain-lain. Sampai akhirnya lambat laun seiring berjalannya waktu, White Tiger mulai merasakan tumbuhnya benih-benih cinta terhadap sang betina setelah menjalani kehidupan bersama dengannya. Untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, White Tiger juga harus mengumpulkan banyak keberanian terlebih dahulu sebelum ia mengungkapkan perasaannya. Namun sayangnya ketika sang patriark sudah berhasil mengumpulkan keberanian dan bermaksud untuk mengungkapkan perasaannya, ia justru malah mendapatkan jawaban yang sama sekali tidak terduga. Jawaban yang terasa seperti sebuah sambaran petir yang sangat mengagetkan. Karena pada dasarnya mereka berdua itu satu tubuh yang membagi kesadaran. Tentu saja sang betina tahu apabila White Tiger memiliki perasaan kepada dirinya. Namun si betina menganggap perasaan cinta yang dirasakan oleh White Tiger itu cukup gila, karena hakikatnya mereka itu satu tubuh dan si pejantan hanya sekedar tiruan lain yang terpisah dari dirinya. Jadi si jantan itu cuma kopian sementara tubuh asli White Tiger yang betina, teman-teman. Dan lagi, bagi si betina, cinta-cintaan itu nggak penting, karena baginya yang terpenting ialah mereka berdua harus berlatih bersama-sama dan tumbuh menjadi lebih kuat bersama-sama. Dan pada akhirnya mereka harus membalaskan dendam kepada sosok yang telah menyebabkan dunia Beast yang sebelumnya damai berubah menjadi dunia yang dipenuhi dengan pertumpahan darah. Setelah White Tiger betina berkata demikian, akhirnya si pejantan pun akan membantunya mewujudkan hal tersebut menjadi lebih kuat agar bisa mengalahkan sosok yang dimaksud, serta memendam rasa cintanya walaupun itu takkan bisa ia hilangkan dengan mudah. Keinginan untuk menjadi lebih kuat demi membalaskan dendam inilah yang menyebabkan White Tiger betina tidak terlalu tertarik untuk menyerang dunia manusia yang tidak ada hubungannya dengan tujuannya. Walaupun si jantan sudah mencoba untuk membujuk si betina untuk menyerang dunia manusia sebelumnya, namun pada akhirnya ia tidak berhasil melakukannya. Walaupun pemikiran mereka saling bertentangan, tapi karena si jantan mencintai sang betina, jadi sang patriark memilih untuk mendukung dan membantu tujuan si betina. Meskipun cerita yang baru saja Yeo dengar itu sangat aneh, akan tetapi dari situ pula ia kini bisa mempercayai White Tiger yang akan segera menjalin sebuah kerjasama dengan dirinya. Di lain hal, Yeo juga mendapatkan apabila dunia Beast Monster ini ternyata cukup menarik, karena nampaknya di dalam dunia ini yang ia temui tidak melulu tentang pembunuhan haus darah. Kembali ke sesi negosiasi, White Tiger kembali menegaskan jika dirinya akan setuju menjalin kerjasama dan bergabung dengan Yeo asalkan Yeo mau menyetujui persyaratan yang White Tiger ajukan sebelumnya. Karena jika tidak, maka White Tiger akan meneruskan jalan perbaguhan taman. Walaupun ia tahu pada akhirnya ia takkan mungkin bisa menang melawan Yeo. Di saat itu juga Yeo menyetujuinya, dan dari sinilah akhirnya klan White Tiger secara resmi bergabung dengan Yeo dan akan memberikan bantuan untuk menghadapi Patriarch Vermilion Bird serta Azure Dragon untuk selanjutnya. Namun kesepakatan yang baru saja disahkan mendapatkan penentangan dari si bos monster monyet bawahan White Tiger. Makhluk tersebut berteriak jikalau dirinya telah kecewa dengan keputusan yang diambil oleh sang patriark. Bukan hanya itu saja, si monyet juga bahkan merendahkan patriarknya sendiri yang menurutnya merupakan seorang pengecut yang tidak hanya tidak berani menyerang dunia manusia saja, namun sang patriark juga telah berkoalisi dengan seorang manusia yang membuat kedudukannya menjadi lebih rendah. Dasar monyet, berani-beraninya kau kembali mengguruiku, ungkap White Tiger yang murka sambil melayangkan sebuah serangan cakar kepada si bos monyet. Dan di saat itulah si monyet terlihat mengaktifkan sebuah artefak patung emas sambil berkata bahwa ini akan menjadi hari di mana dirinya akan melakukan pengkhianatan kepada sang patriark. Sebuah niatan yang telah lama ia persiapkan dengan matang untuk mengambil dan menggulingkan dan mendapatkan posisi sebagai patriark dengan menjatuhkan White Tiger. Setelah patung tersebut aktif, tiba-tiba saja White Tiger mulai mengalami reaksi. Tubuhnya secara tiba-tiba bergetar dengan hebat, sampai akhirnya ia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya yang tidak bisa digerakkan sesuai dengan keinginannya. Yeo sendiri merasakan apabila patung emas yang sedang dipegang oleh si monyet itu secara samar-samar tercium bau nafas dewa kuno, membuat Bang MC bertanya-tanya apakah si monyet ini memiliki hubungan khusus dengan si dewa kuno di dunia ini. Tapi sepertinya tidak demikian,
karena si monyet sendiri mengatakan jika ia mendapatkan patung emas tersebut dari Azure Dragon setelah secara diam-diam ia bekerja sama dengan patriark tersebut dengan maksud untuk menggulingkan White Tiger dari posisi patriark karena pendirian sang patriark yang memilih untuk diam, sementara monster dari klan lain memilih untuk menyerang dunia manusia. Ketika dua White Tiger sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, jauh di dalam hatinya Hieu juga menerima perasaan mengerikan yang membuatnya agak merinding. Hal ini disebabkan karena setelah ia menjinakkan sang White Tiger betina, Hieu juga sudah berbagi kesadaran dengannya. Jadi sekarang Hieu juga bisa merasakan perasaan yang tengah dirasakan oleh White Tiger. Sambil tertawa, si monyet di sini sama sekali tidak menduga apabila patung yang diberikan oleh Azure ternyata sangat kuat dan itu mampu membuat sang patriark sama sekali tidak berdaya. Dalam situasi tersebut, si bos monyet juga mulai mendoktrin para bos monster lain yang bekerja di bawah White Tiger, mengatakan bahwa White Tiger itu sama sekali tidak memiliki kelayakan untuk menjadi sosok patriark. Ia juga menjanjikan para monster di sana jika si monyet ini diangkat menjadi patriark dan mereka mau bekerja sama dengan Azure, maka si monyet akan membiarkan para bos monster tersebut untuk menyerang dunia manusia, membunuh manusia secara sembarang, memakan manusia, serta meminum darah mereka. Janji yang diberikan oleh si monyet ternyata sudah cukup untuk membangkitkan insting buas para monster yang sudah cukup lama tidak melakukan aksi bantai-bantai. Dan ya, sebagian besar dari mereka sangat setuju apabila White Tiger harus segera digulingkan dari posisinya. Dari para bos yang terdapat di dalam sana, hanya si ayam sajalah monster satu-satunya yang menganggap apabila pengkhianatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Sebab White Tiger sendiri selama ini telah bersikap baik kepada mereka semua yang berada di bawah perintahnya. Jadi menurutnya, mereka tidak boleh seperti monster yang tidak tahu rasa terima kasih seperti sekarang. Selain itu, si ayam juga memiliki prediksi jika klan besar ini akan segera musnah apabila mereka memilih untuk melakukan apa yang dikatakan oleh si monyet. Tapi sebagai bos monster yang paling lemah di antara yang lainnya, perkataan si ayam sama sekali tidak membuat para bos lain tercerahkan. Justru si ayam malah mendapatkan aksi pengeroyokan oleh bos yang lainnya. Ketika disayurin, si ayam di sini juga meminta White Tiger untuk pergi dari tempat tersebut, dan si ayam sendirilah yang akan mencoba menghalangi monster lain, memberikan waktu kepada sang patriark untuk segera kabur dari sana. Tapi tentu saja White Tiger tidak bisa lari kemana-mana, sebab sekarang ia masih dalam pengaruh patung emas yang diaktifkan oleh si monyet. Setelah melihat kondisi White Tiger yang sedang tidak berdaya, si monyet yang menghampirinya juga berjanji kalau selanjutnya ia akan segera mengubah nama klan besar White Tiger menjadi klan besar monyet. Meskipun sekarang White Tiger merasa sangat kesal ketika si monyet meletakkan kaki kotornya di atas kepala White Tiger, namun untuk sekarang ia sama sekali tidak bisa melakukan apapun karena seluruh tubuhnya kini benar-benar sama sekali tidak bisa ia gerakan. Sedangkan bagi si monyet sendiri, momen yang terjadi kala itu akan menjadi momen yang sempurna bagi dirinya untuk bisa membunuh White Tiger. Oleh karena itulah, tanpa berlama-lama ia pun langsung melayangkan sebuah serangan eksekusi tebasan ke arah batang leher White Tiger sambil tertawa bahagia. Tapi si monyet lupa jika terdapat sosok yang sangat mendominasi di dalam ruangan tersebut yang keberadaannya malah ia abaikan. Dan iya, itu adalah Hieu yang melepaskan sebuah tebasan cepat yang seketika langsung mengserepet membuntungkan dua lengan si monyet sebelum makhluk tersebut menuntaskan aksinya. White Tiger telah memilih untuk menyerah kepadaku, jadi sekarang dia adalah bawahanku, dan kau sebagai seekor monyet takkan kuizinkan untuk menyentuhnya, ungkap Bang MC yang mengaktifkan akun Void Beastmaster. Dari kejadian ini, White Tiger merasa sangat bersyukur sebab ia telah memilih untuk bekerja sama dengan Hieu. Karena dari kerjasama mereka lah nyawa White Tiger bisa terselamatkan dari para bawahannya sendiri yang memang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pengkhianatan. Sementara itu, sambil berteriak kesakitan setelah kehilangan kedua lengannya, si monyet langsung memerintahkan monster lainnya untuk menyerang Hieu, membunuhnya bersama-sama alias main keroyokan. Seketika itu juga para monster secara serentak beralih ke mode tempurnya dan bergerak bersama-sama menuju ke arah Hieu. Dalam situasi di mana jumlah mereka masih diunggulkan, para bos monster ini menganggap apabila Hieu takkan mungkin bisa mengalahkan mereka. Karena tidak peduli seberapa besarkah kekuatan yang dimiliki oleh Hieu, ia dirasa takkan mungkin bisa bertahan dari serangan demi serangan berkelanjutan yang akan segera tertuju ke arahnya. Hei, siapa yang memberikan kalian kepercayaan diri semacam ini? Ungkap Hieu yang melepaskan sebuah sabetan pedang dari arah kejauhan dan dengan mudah menghempaskan semua monster yang menuju ke arahnya. Dan untuk membuat kepercayaan diri mereka benar-benar runtuh, Hieu kemudian membentuk sebuah formasi bintang heksagram. Bagi Hieu sendiri, semua bos monster yang hadir dalam acara baku hantam kali ini hanya akan menjadi energi yang sangat ia butuhkan untuk selanjutnya. Ketika berada dalam jangkauan formasi yang dibentuk oleh Hieu, para bos monster pun kebingungan di saat mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka.
Bersama dengan itu, notifikasi sistem pun menjelaskan saat ini semua bos monster telah kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan sekarang secara paksa Yeo bisa menyerap energi beast yang terdapat di dalam tubuh mereka. Setelah mengaktifkan metode penyerapan energi beast, Yeo mulai merasakan tubuhnya dengan cepat mulai dirasuki oleh kekuatan beast yang terasa sangat melimpah. Sementara para bos monster yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya mulai merasakan lemas di saat kekuatan yang terdapat di dalam tubuh mereka secara paksa disedot di waktu yang sama oleh Yeo. Selang beberapa saat, akhirnya energi beast yang terdapat di dalam tubuh Yeo pun berhasil kecas full 100%. Dan dengan demikian, maka akun spesial Yellow Dragon atau dalam bahasa Cinanya disebut Huanglong kini sudah bisa digunakan secara normal. Lalu sebenarnya, seberapa besarkah kekuatan sang nenek moyangnya para beast monster ini? Kita lihat saja nanti, teman-teman. Bersama dengan aktifnya akun Huanglong terlepaskan pula sebuah skill pasif yakni Breathe, yang mana kemampuan ini sebenarnya hanya sekedar nafas yang dikeluarkan oleh Huanglong, namun efeknya tidak main-main, di mana nafas milik sang nenek moyang ini sanggup untuk memberikan tekanan kepada para monster dan membuat mereka semua dibuat tunduk secara sukarela. Setelah merasakan sendiri betapa absolutnya skill tersebut, Yeo juga merasa bahwa skill pasif yang satu ini akan sangat berguna dan bisa mengantarkan dirinya menjadi sosok yang disebut dengan Raja Beast Monster. Betapa hebatnya skill tersebut juga dibuktikan di saat dua patriark White Tiger langsung dibuat berlutut setelah merasakannya. Mereka kini sedang merasakan aura yang sangat kuat serta mengintimidasi. Akan tetapi aura yang tersebar dari nafas Huanglong tidak jahat dan bahkan membuat kedua patriark ini akan benar-benar sudi berlutut dari lubuk hati mereka yang terdalam. Aura yang sangat mendominasi namun terasa hangat juga turut dirasakan oleh semua monster yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Mereka juga heran kenapa mereka tiba-tiba berlutut di hadapan Bang MC. Namun satu hal yang mereka semua yakini, yakni mereka semua merasa sangat nyaman dengan kekuatan misterius yang tengah Yeo pancarkan. Aura yang sangat kuat dan mendominasi yang tercipta dari nafas Huanglong selanjutnya membumbung tinggi ke atas langit. Melihat apa yang kini sedang Yeo perbuat, White Tiger berasumsi bahwasannya Yeo tengah berniat untuk menyebarkan aura kuat miliknya ke seluruh dunia Monster Beast. Dan ternyata benar saja, dari dalam mansionnya Kambing Emas melihat dari arah kejauhan terdapat kekuatan yang terlihat tidak asing. Dan iya, Kambing Emas bisa sedikit menebak apabila aura dari kekuatan yang kini ia lihat merupakan milik sang nenek moyang para beast. Beliau sendiri mengetahui fakta ini dari catatan legenda masa lalu, dan menurutnya kemungkinan besar kejadian ini akan menjadi awal dari dimulainya perubahan secara radikal di dalam dunia ini. Kita kemudian beralih ke klan Vermilion, sebuah fenomena yang sangat aneh yang muncul di langit, di mana aura yang kuat menyebar ke segala penjuru juga membuat geger para bos monster yang berada di bawah naungan klan tersebut. Mereka semua kini mulai bertanya-tanya tentang siapakah sosok yang mampu menyebarkan energi beast yang terasa sangat agung dan berasal dari kediaman klan White Tiger yang kini mereka rasakan. Dan dari sinilah kita akan melihat bentuk dari patriark yang berada di puncak kekuatan monster beast yang terdapat di dunia ini. Ya, dia adalah sang Vermilion Bird. Sambil duduk santai di singgasananya, patriark ini juga beranggapan bahwa selanjutnya akan ada kejadian menarik yang akan segera terjadi, dan ini membuatnya semakin tidak sabaran untuk kembali menunjukkan eksistensinya di dunia luar. Beralih cepat ke tempat kediaman Azure Dragon. Di sini beliau tidak menyangka apabila Yeo ternyata adalah manusia yang sanggup untuk memutarbalikan situasi seperti ini. Namun menurutnya tetap saja sekeras apapun Yeo mencoba, dia tetaplah manusia biasa yang takkan mungkin bisa menimbulkan banyak masalah untuk kedepannya. Dan tepat di belakang singgasana Azure nampak terlihat sosok bayangan berukuran besar yang lebih besar dari Azure itu sendiri, di mana sosok yang bersembunyi di balik bayang-bayang tersebut membenarkan apa yang baru saja Azure sampaikan. Tapi yang membuatnya merasa heran, kenapa ia masih bisa merasakan aura Huanglong yang sudah ia kalahkan dalam pertarungan di masa lalu. Dan ya, sosok tersebut ternyata adalah sang dewa kuno. Dan dari sini juga semakin jelas apabila patriark Azure telah melakukan kontak secara langsung dengan sang dewa kuno. Dan di saat itulah Azure mulai mendengar suara yang tegas dan berwibawa yang terdengar langsung dari dalam pikirannya. Dan benar, itu adalah suara Yeo, di mana Bang MC memerintahkan kepada semua monster untuk mendengarkan apa yang akan ia ucapkan. Atas nama Huanglong, di sini Yeo memberikan perintah kepada semua monster di segala penjuru untuk segera berkumpul di gate secepat mungkin. Yeo juga turut menjelaskan apabila para monster bisa mendengar suara di dalam pikiran mereka itu disebabkan karena kekuatan milik sang nenek moyang para beast Huanglong yang kini sedang Yeo gunakan, yang bisa terdengar melalui kesadaran spiritualnya yang terhubung secara langsung ke dalam kesadaran dan pikiran semua monster beast di dunia ini. Setelah mendengar perintah tersebut, bawahan Vermilion pun bertanya kepada sang patriark terkait dengan apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Dan dengan santai sang patriark pun mengatakan sudah pasti mereka juga harus pergi menuju gate.
Selanjutnya kita akan bergeser ke tempat yang sudah ditentukan, Gate of Monster Beast. Nampak terlihat di tempat tersebut juga sudah dipenuhi dengan para monster-monster dari kalangan kerocok sampai tingkat bos yang berasal dari berbagai faksi. Meskipun mereka berasal dari berbagai faksi yang dikatakan tidak memiliki hubungan yang terlalu harmonis, namun karena rasa penasaran mereka, kini para monster menunda egonya masing-masing karena mereka penasaran dengan suara serta kekuatan agung yang telah memerintahkan mereka untuk datang ke tempat ini. Setelah melihat para monster di dunia ini bisa berkumpul dengan rukun di waktu dan jam yang sama, White Tiger jantan semakin merasa yakin apabila Yeu ini bukan sekedar manusia biasa. Dan di sampingnya si betina pun mengiyakan hal tersebut. Kau takkan pernah menyangka betapa mempesonanya tubuh wanita Yeu, ungkap si betina, yang tentunya membuat si jantan merasa kaget karena ternyata pujangganya sudah menjalin hubungan yang sepertinya sangat dekat dengan Yeu versi wanita. Sedangkan di arah lain sambil menatap ke arah Yeu yang berdiri di atas gate, Kambing Emas pun mengatakan bahwa suatu berkah yang luar biasa bisa melihat Yeu yang sanggup membawa perubahan besar dalam waktu yang sangat singkat seperti ini. Kambing Emas merasa beruntung karena ia sudah menjalin kerjasama dengan Yeu. Tapi yang membuatku penasaran, apakah tujuanmu mengumpulkan monster di tempat ini? Tanya Kambing Emas. Tapi Yeu tidak menjelaskan tujuannya kepada si Kambing Emas untuk sekarang, sebab ia akan segera mengetahuinya ketika semua monster telah benar-benar berkumpul di tempat ini. Atas perkataan Yeu, Kambing Emas merasa itu takkan mungkin terjadi karena ia mengetahui dari sifatnya, si Patriark Azur dan Vermilion takkan mungkin datang ke tempat ini. Namun faktanya di tengah-tengah kecemasan yang dirasakan oleh Kambing Emas, dari arah langit mulai terlihat sang Patriark yang berada di puncak kekuatan monster. Dan iya, itu adalah Vermilion. Hal ini tentunya membuat semua monster yang melihatnya merasa sangat beruntung karena telah hadir di tempat ini, sebab mereka kini bisa melihat sosok Patriark Vermilion yang sangat sulit untuk bisa dilihat secara langsung, sebab Patriark tersebut hampir tidak pernah menunjukkan dirinya kepada dunia luar. Terbang sambil duduk santuy di atas singgasananya, Vermilion yang baru saja tiba di sana juga langsung mengungkapkan rasa kekecewaannya, sebab setelah ia datang, yang ia lihat hanyalah seorang manusia kecil tanpa rambut yang mengaku-ngaku sebagai nenek moyang para monster beast. Datang ke tempat ini membuat sang Patriark merasa bahwa ia telah membuang-buang waktunya yang berharga dengan percuma. Di dalam pikirnya, Yeu merasa jika hal yang wajar sosok Patriark seperti Vermilion memiliki sifat yang sangat angkuh dan menganggap dirinya sangat tinggi, karena dengan kedudukannya saat ini sang Patriark yang satu ini memang pantas untuk melakukannya. Di saat yang sama, langit-langit nampak terlihat mulai bergemuruh serta mulai ditutupi oleh awan hitam yang diikuti dengan munculnya petir yang menyambar. Dan tepat dari awan hitam yang bergemuruh tersebut keluarlah sesosok beast yang juga sudah mendapatkan bentuk manusianya. Dia adalah sosok yang telah diperintahkan oleh Azur untuk mewakilinya datang ke tempat ini, dan sosok tersebut bernama Qianzhou. Setelah menggali beberapa informasi sebelumnya, Yeu juga sudah sedikit mengenal si Qianzhou ini. Dia adalah bawahan Azur yang katanya sangatlah kuat dan setara dengan Kambing Emas. Nak, jangan terlalu banyak basa-basi dan cepatlah mulai acaranya, karena tidak seperti kau yang lemah, aku tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan diskusi, ungkap Qianzhou yang mulai melakukan provokasi. Oh tidak, kau itu sudah salah karena bukan aku yang akan memulai acaranya, melainkan leluhurmu, ucap Yeu sambil mengaktifkan akun Huanglong. Seketika Yeu mengaktifkannya, di saat itu pula skill pasif Huanglong Breed aktif, dan efeknya membuat seluruh monster yang hadir di tempat tersebut langsung berlutut. Bagi para monster yang sudah memilih untuk mengikuti Yeu dan terguncang karena kekuatan agung yang kini mereka rasakan, tidak hanya membuat mereka sangat ingin berlutut, bahkan berbaring di atas tanah pun akan mereka lakukan secara sukarela. Dari arah lain nampak terlihat pula Qianzhou ikut berlutut. Ia tidak bisa melakukan pemberontakan walaupun sudah mencoba sekeras mungkin. Dari sini Qianzhou akhirnya mengetahui alasan mengapa Azur sebelumnya sempat menyarankan untuk tidak boleh meremehkan Yeu. Ya, karena ini. Tapi hebatnya Vermilion, walaupun ia terlihat agak kesusahan, namun Patriark tersebut masih bisa menahan dirinya agar tidak berlutut kepada Yeu. Dan kemudian dari sini Yeu akan membiarkan sang nenek moyang untuk berbicara kepada para monster beast dengan cara membagi sedikit kesadarannya. Huanglong dengan suaranya yang terdengar sangat agung dan tegas pun mulai berpidato. Ia mengungkapkan fakta yang masih belum diketahui oleh semua monster, bahwasannya di masa lalu ia pernah bertarung habis-habisan melawan sosok yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Dan sekarang ia tidak menyangka bahwa keturunannya sendiri alias semua monster beast di dunia ini malah menjadi sosok yang lemah dan juga bodoh. Sebab Huanglong sendiri menciptakan dunia ini dan semua monster yang ada di dalamnya agar mereka semua bisa tumbuh menjadi lebih kuat dengan cara berevolusi serta berkembang biak. Dan pada akhirnya Huanglong berharap para keturunannya ini bisa melakukan balas dendam kepada sosok yang telah membunuhnya alias si dewa kuno.
Tapi bodohnya mereka semua sekarang malah berhasil dimanfaatkan oleh sang dewa kuno tersebut, di mana sang dewa kuno telah mempengaruhi mereka untuk menempuh jalur evolusi yang salah. Dan pada akhirnya mereka semua akan benar-benar binasa di saat tumbuh semakin kuat dan menjadi santapan bagi si dewa kuno. Hei para keturunan dungu, dengarkan aku, jika kalian masih ingin melihat masa depan, melahap manusia bukanlah solusinya. Tapi kalian harus membunuh sang dewa kuno yang secara diam-diam sudah mempengaruhi kalian semua, ungkap Huang Long. Setelah diomelin sama nenek moyangnya sendiri, beberapa bawahan Vermilion pun merasa jika hal itu sama sekali tidak masuk akal. Sebab mereka yang sudah hidup selama ratusan tahun saja tidak pernah sekalipun mendengar bahwa mereka memiliki nenek moyang yang telah menciptakan dunia ini. Dan yang membuat mereka semakin dibuat tidak percaya lagi, masa iya nenek moyang mereka malah merasuki tubuh seorang manusia yang tidak ada hubungannya hanya untuk menegur mereka. Di sisi lain, Qianzhou juga menyarankan kepada para monster untuk tidak tertipu dengan kata-kata mengandung tipu muslihat yang baru saja disampaikan oleh Hieu. Sebab menurutnya Hieu ini sedang berpura-pura. Qianzhou di sini juga mendorong para monster untuk saling bekerja sama membunuh Hieu secepat mungkin. Hal ini sengaja ia lakukan atas perintah yang diberikan oleh Azur, di mana Qianzhou ditugaskan untuk mendorong Vermilion bertarung sampai mati melawan Hieu. Akan tetapi Kambing Emas langsung membantah perkataan Qianzhou. Kambing Emas pun menjelaskan jika di dalam catatan sejarah monster di masa lalu terdapat sebuah catatan yang menjelaskan fakta terkait dengan keberadaan sang nenek moyang. Sementara mereka berdebat dari arah lain, para monster dari klan Quan Wu memilih untuk terus berlutut. Mereka akan terus mengikuti Hieu tanpa syarat dan akan selalu menjadi pengikut setia Bang MC apapun yang akan terjadi untuk kedepannya. Kembali berbacot, Qianzhou di sini meminta sang patriark Vermilion juga sekalian membumi hanguskan klan Quan Wu yang dianggap telah membelot dan mengikuti manusia, karena menurutnya itu sudah tugasnya sebagai seorang patriark. Tapi bacotan Qianzhou malah membuat para pengikut Vermilion merasa jengkel karena Qianzhou malah menyuruh patriark mereka di saat Azur saja tidak berani menunjukkan batang hidungnya sendiri di tempat ini. Untuk meyakinkan perkataan yang sebelumnya keluar dari mulut Hieu itu benar adanya, di sini White Tiger betina menyampaikan jika dirinya sendiri sempat melihat sosok dewa kuno di masa lampau, dan dirinya jugalah yang sudah melepaskan si dewa kuno dari segelnya. Meskipun White Tiger melakukan itu secara tidak disengaja, namun ia merasa sangat bersalah. Dari cerita yang baru saja disampaikan oleh White Tiger, Qianzhou merasa jika bukti dari sebuah cerita itu tidak bisa menjadi bukti, karena semua orang bisa saja mengarang cerita dengan mudah. Qianzhou juga merasa sangat yakin jika dongeng White Tiger yang dibuat-buat itu dikarenakan kini klan White Tiger sudah berkomplot dengan Quan Wu untuk mendukung Hieu. Bacotan dari Qianzhou juga lagi-lagi mulai menimbulkan kontroversi, dan kali ini yang merasa jengkel ialah sang patriark White Tiger. Ia merasa sangat jengkel dengan Qianzhou yang malah mempertanyakan ucapan White Tiger si betina yang padahal merupakan sebuah kebenaran. Si monyet api bawahan White Tiger yang sudah geram juga meminta izin untuk memukul bawahan Azure Dragon yang banyak omong tersebut. Untuk menghentikan perdebatan yang terjadi kala itu, Hieu yang sudah kembali mengambil alih kemudi langsung saja melepaskan sedikit kekuatan longlongan naga. Dan setelah mendengar suara longlongan tersebut, akhirnya semua monster pun langsung kalem. Hieu di sini juga menegaskan apabila perkataan yang sebelumnya disampaikan oleh Huang Long itu bukanlah sesuatu yang dibuat untuk bahan diskusi, sebab itu merupakan perintah mutlak yang harus dijalani oleh seluruh monster di dunia ini. Dan kalau Hieu mendapati adanya monster yang tidak ingin melakukan kerjasama, maka dengan terpaksa Hieu akan langsung membabat monster yang tidak patuh tersebut. Di saat para monster terdiam, kalem-kalem anteng, akhirnya sang patriark angkat bicara. Vermilion sendiri merasa cukup yakin dengan keberadaan sang nenek moyang. Namun bagaimanapun juga, jika Hieu ini mau benar-benar memimpin seluruh klan monster, setidaknya si patriark ingin melihat sebesar apa sih kekuatan Bang MC, dan apakah ia benar-benar layak untuk menjadi sosok pemimpin dunia ini. Dan iya, satu-satunya cara untuk mengetahui hal tersebut adalah duel. Tanpa basa-basi, Vermilion melepaskan api dari tubuhnya dan membentuk api tersebut layaknya seekor burung yang kemudian langsung diarahkan kepada target yang masih berdiri di atas gate dengan santai, melesat dengan cepat dan boom, serangan tersebut terdaratkan dengan tepat ke arah Hieu. Serangan pembuka yang dilepaskan oleh sang patriark membuat Kambing Emas merasa agak khawatir dengan kondisi Hieu, sebab api yang digunakan oleh sang patriark bukan sekedar api biasa, itu dikatakan sebagai api yang mampu melelehkan segalanya.
Dari kobaran api nampak terlihat bayang-bayang samar Yeo masih terlihat berbentuk, menandakan apabila Yeo masih belum tewas. Menyadari hal ini, Vermilion pun kembali mengambil langkah selanjutnya ketika tubuhnya masih diselimuti oleh api yang membara. Dalam sekejap mata, secara tiba-tiba Vermilion sudah berada tepat di hadapan Yeo. Ia seperti sedang melakukan teleportasi. Dari penjelasan Kambing Emas akhirnya didapati jika api yang dimiliki oleh Vermilion tidak hanya mengerikan saja, namun sang patriark juga bisa menggunakan apinya sendiri sebagai media untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, menjadikan sebuah kemampuan yang sangat berguna dan bisa menjadi pukulan telak bagi musuh yang harus menghadapinya. Setelah bergerak dengan sat-set ke arah Yeo, Vermilion kemudian melepaskan sebuah pukulan tinju berapi menyakitkan dari atas langit, sehingga Yeo yang terkena tinju tersebut harus terpental ke arah permukaan dengan keras. Gerakan mematikan yang ditunjukkan oleh sang patriark membuat Kambing Emas kembali merasa khawatir dengan Yeo. Apalagi Bang MC tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Namun si kambing tidak tahu kalau Yeo itu lagi ngepur, teman-teman. Dan setelah menerima tinju dari Vermilion, terjadilah ledakan energi beast yang padat dan terasa sangat agung. Dan itu berasal dari dalam tubuh Yeo yang akhirnya akan menggunakan daya kekuatan yang sebelumnya telah tercas 100%. Di saat yang sama, Yeo juga mulai bertransformasi ke bentuk tubuh Huanglong yang telah disesuaikan dengan bentuk manusia. Dijelaskan pula oleh sistem apabila Huanglong merupakan akun khusus yang hanya akan aktif setelah penggunanya menggunakan energi beast yang telah dikumpulkan. Waktu aktifnya sendiri akan mengikuti masa daya energi tersebut, seperti sebuah baterai yang ketika menyentuh angka 0%, maka akun Huanglong secara otomatis akan langsung dinonaktifkan dan dayanya harus kembali diisi ulang agar bisa kembali digunakan. Dan ya, mulai dari sini akan menjadi waktunya bagi Bang MC untuk melancarkan serangan balik, dan dunia monster akan segera melihat untuk pertama kalinya tentang seberapa tangguhkah kekuatan nenek moyang mereka. Sementara itu di arah lain, Kyonzo langsung senyum-senyum sumringah sebab selanjutnya Yeo dan Vermilion akan segera bertarung mati-matian. Dan jika Vermilion yang tewas, maka ini akan sangat menguntungkan Azur yang tidak lagi memiliki rival untuk bisa mendominasi dunia monster beast ini. Dan jikalau Yeo yang tewas, maka Azur bisa menyerang dunia manusia dengan seenaknya tanpa takut aksinya akan dihalang-halangi oleh Yeo. Sedangkan di arah lain, para monster mulai merasa bergetar ketika menyaksikan secara langsung kekuatan sang nenek moyang. Dan dari sini mereka mulai yakin apabila perkataan Yeo sebelumnya itu bukan hanya sekedar candaan semata. Kembali ke duel, Vermilion yang merasakan adanya kekuatan besar dari dalam diri Yeo selanjutnya beralih ke bentuk keduanya. Ia berubah menjadi burung Vermilion dan terbang ke atas langit. Sementara itu Yeo terus mengikuti sang patriark yang terbang tepat di belakangnya. Yeo di sini beranggapan mungkin Vermilion tidak mau area permukaan yang kala itu dipenuhi oleh para monster harus menerima dampak dari duel yang akan segera mereka lanjutkan. Tanpa menjawab anggapan Yeo, Vermilion malah memuji Yeo yang terus mengikuti dirinya dari arah belakang. Dan untuk menghentikan penerbangan Yeo kali ini, Vermilion melepaskan jurus meteor api yang secara berturut-turut menghujani Yeo. Sang patriark juga sekalian menjelaskan alasan mengapa ia membawa Yeo terbang ke udara. Bagi Vermilion, pertarungan di udara adalah kemahirannya. Bahkan Azure Dragon sendiri dikatakan tidak pernah bisa mengalahkan Vermilion ketika melakukan pertempuran di udara. Sebab udara yang menjadi area duel akan diselimuti oleh api-api ganas yang keluar dan terlepaskan dari tubuh Vermilion. Setelah menghindar dari hujan meteor dengan pergerakan sat-setnya yang membuat energi beast Yeo berkurang secara berangsur-angsur, Yeo kemudian memanfaatkan nyala api yang menyelimuti udara yang selanjutnya ia serap dan kumpulkan dalam satu titik, membentuk sebuah bola api padat yang terlapisi oleh energi beast milik Huanglong. Apimu ini cukup bagus. Ini adalah mainan yang sangat menyenangkan. Tapi karena sudah bosan, aku akan langsung mengembalikannya padamu, ucap Yeo sambil dirinya melepaskan bola api yang telah ia kumpulkan ke arah Vermilion. Bola api yang terdaratkan dengan tepat ke arah sang patriark menyebabkan beliau harus kehilangan darahnya sebesar 40%. Sedangkan daya energi Yeo hanya tersisa sebanyak 50% saja. Sepertinya akun ini sangat boros, teman-teman. Padahal baru pakai sebentar. Hal ini juga memaksa Yeo agar ia tidak boleh terlalu lama mengulur-ulur waktu jalannya duel. Oleh karena itulah jurus selanjutnya akan menjadi jurus terakhir Yeo yang akan ia gunakan untuk mengakhiri duel dengan cepat. Yeo kemudian merilis jurus ultimatum Emperor's Dragon Navigation, sebuah tebasan pedang jarak jauh yang berisikan berkah kekuatan Huanglong. Beberapa naga emas yang tercipta dari tebasan tersebut dengan whoosh pun melesat ke arah Vermilion dan menubruknya dengan ekstrim, dan boom! Terciptalah sebuah ledakan besar yang menggema ke seluruh antero jagat dunia monster yang sekaligus menutup duel di antara Yeo melawan patriark Vermilion.
Dari duel tersebut yang paling tidak terduga ialah Yeo yang ternyata sengaja menahan kekuatan serangannya pada pukulan penghabisannya dan menyebabkan Patriark Vermilion tidak meninggoy. Fakta ini membuat sang Patriark yang sudah kepayahan kebingungan mengapa Yeo tidak membunuhnya. Sambil mengulurkan tangannya, Yeo pun menjelaskan bahwa ia merasa tidak ada manfaatnya menghabisi Vermilion di sini. Toh membunuh sang Patriark juga bukan tujuan utama Yeo dalam duel mereka kali ini. Sedangkan alasan lain yang membuat Yeo tidak membunuh si Patriark itu juga dikarenakan ia mengetahui apabila Vermilion memiliki kemampuan Rebirth yang akan kembali menghidupkan si Patriark dalam kondisi full power setelah Yeo menghabisinya. Hingga akhirnya keduanya pun saling berjabat tangan. Ini menandakan apabila keduanya kini sudah saling berbaikan, dan Vermilion yang mengaku kekalahannya juga merasa apabila Yeo itu memang pantas menjadi sosok pemimpin. Sambil berlutut si Patriark menyampaikan bahwa dia serta seluruh anggota klannya bersedia untuk patuh dan tunduk kepada Yeo yang telah diakui oleh nenek moyang para beast. Di dalam hatinya Yeo merasa semakin yakin jika kekuatan memanglah sangat diperlukan olehnya jika ingin menjadi raja di dunia ini, karena para monster hanya akan berlutut kepada orang yang dianggap lebih kuat dari mereka saja. Di sisi lain, Qianzhou hanya bisa terdiam sambil keheranan ketika melihat sang Patriark malah saling berjabat tangan dengan Yeo. Padahal keduanya baru saja melakukan duel mematikan, tapi sekarang keduanya malah berdamai. Dan dengan bergabungnya klan Vermilion ke pihak Yeo, maka itu artinya di tempat ini hanya tinggal si Qianzhou ini sajalah yang berada di pihak musuh. Ia juga terlihat mengeluarkan sebuah alat komunikasi di mana dirinya bermaksud untuk melaporkan situasi yang terjadi kali ini kepada Azur. Tapi Qianzhou merasa ada yang janggal ketika ia mendapati apabila alat komunikasi yang ia gunakan tidak berfungsi sama sekali. Dan setelah melihat-lihat sekeliling area, tanpa dirinya sadari, ternyata tempat yang sedang ia singgahi telah diselimuti oleh semacam barir yang berfungsi untuk mengacaukan alat komunikasi. Maka dari itulah dalam situasi yang ia alami untuk sekarang, tak ada pilihan lain lagi baginya selain kabur dari TKP dan kembali ke tempat kediaman Azur untuk melaporkan situasi secara langsung. Eits, tunggu dulu, mau kemana sih bang? Buru-buru, santai aja dulu, baru mau diajak ngobrol, malah mau kabur, ungkap si Anceng yang sudah hadir di sana bersama Annie. Dan tentunya keduanya tak akan membiarkan bawaan Azur yang satu ini lolos begitu saja dengan cara yang mudah.